Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Villa Ananda dengan NIM 230581111 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang administrasi supervisi pendidikan, yang dimana di sini untuk memenuhi tugas kedua pada minggu ketiga. Adapun poin pertama yaitu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang dimana fokusnya itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengawasan dalam konteks pendidikan. Yang kedua yaitu komponen administrasi pendidikan, yang dimana ada beberapa poin yang terkait. Yang pertama ada perencanaan pendidikan, yang dimana menyusun rencana strategis untuk mencapai tujuan pendidikan seperti penyusunan anggaran, program kerja, dan kebijakan. Yang kedua ada pengorganisasian, yang dimana mengatur struktur organisasi sekolah, pembagian tugas, dan koordinasi antar stakeholder atau guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga ada pengarahan, yang dimana memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada pengawasan atau supervisi, yang dimana dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan tujuan itu tercapai. Adapun tujuan administrasi pendidikan yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan, yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terus yang ketiga yaitu memastikan penggunaan sumber daya seperti manusia, finansial, dan material secara optimal. Materi kedua yaitu supervisi pendidikan, yang dimana supervisi pendidikan itu adalah suatu proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Fungsi supervisi pendidikan tersebut yaitu terbagi atas beberapa elemen. Yang pertama, fungsi pembinaan, yang dimana membantu guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogis dan profesional. Yang kedua ada fungsi evaluasi, yang dimana menilai kinerja guru dan juga proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, yang dimana dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan supervisi. Adapun macam-macamnya yaitu supervisi klinis, yang dimana
fokus pada perbaikan proses pembelajaran melalui observasi dan juga umpan balik. Yang kedua ada supervisi kolaboratif, yang dimana melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga ada supervisi demokratis, yang dimana menghargai partisipasi dan inisiatif guru dalam proses supervisi. Selanjutnya yaitu administrasi kurikulum, yang dimana administrasi kurikulum ini adalah suatu proses pengelolaan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tahapan dalam administrasi kurikulum, yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang dimana menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan standar nasional dan juga kebutuhan peserta didik. Terus menentukan materi, metode, dan sumber belajar yang relevan. Yang kedua ada pelaksanaan kurikulum, yang dimana mengimplementasikan kurikulum di kelas dengan melibatkan guru, siswa, dan sarana prasarana, dan juga memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya itu evaluasi kurikulum, yang dimana menilai efektivitas kurikulum melalui tes, observasi, dan umpan balik, dan juga melakukan revisi kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip administrasi kurikulum. Adapun beberapa bagiannya yaitu fleksibilitas, yang dimana kurikulum harus adaptif terhadap perubahan dan juga kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada relevansi, yang dimana materi pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan siswa. Selanjutnya yang ketiga ada efisiensi, yang dimana penggunaan waktu dan sumber daya harus optimal. Jadi singkatnya itu administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan saling terkait, yang dimana administrasi ini menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan pendidikan, sementara supervisi memastikan kualitas proses pembelajaran. Administrasi kurikulum juga merupakan bagian integral dari administrasi pendidikan, karena kurikulum adalah jantung dari proses pembelajaran. Adapun tantangan utama dalam administrasi dan supervisi pendidikan itu adalah memastikan keselarasan antara kebijakan, pelaksanaan, dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon beri maaf.
Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.